Ma yahrum lah. Ma yahrum, apa-apa yang diharamkan atau hal-hal yang diharamkan saat haid dan nifas. Yahrumu bil haidi wan nifas, sesuatu yang diharamkan atau yang dilarang lah saat haid dan nifas. Arti haram itu artinya berdosa ya kalau. Nah, artinya bilanya melakukan sesuatu yang disebutkan ini berdosa, bukan dilarang aja tapi berdosa. Nah. Yahrumu bil haidi wan nifas asitatul umur allati tahrumu bil janabah wa hiya as-shalah wa tawaf wa masul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qiraatul qur'ani bi qasdil qiraah. Hal-hal yang diharamkan saat haid dan nifas. Hal-hal yang diharamkan saat haid dan nifas ada 6 perkara. Sebagaimana yang telah diharamkan saat seseorang berhadas besar, yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya, berdiam dalam masjid dan membaca Al-Quran dengan niat tilawah. Nah, jadi ada 6 lah yang diharamkan bagi orang yang nifas. Yang pertama adalah sembahyang, sholat. Nah, orang haid nifas tidak boleh sembahyang. Misalnya Bang Guru Jar, haid nifas tetap sembahyang, haram, berdosa. Berdosa, ya kah? Jangankan sembahyang, baudu aja kada boleh. Orang haid baudu, wuduknya yang pertama kada sah dahulu. Lawan membuang banyu, kada boleh ya kalau. Nah, orang nifas begitu juga tidak boleh. Sholat dan macam-macam sholat, entah itu sujud sahwi atau sujud apa, sujud syukur. Sujud syukur itu masuk sembahyang, kada boleh orang haid dan nifas sujud syukur. Karena kan syarat sujud syukur itu yang pertama suci, tempat suci, pakaian suci, badan suci, ya kah? Daripada hadas besar dan hadas kecil. Nah, kada boleh orang yang haid atau nifas. Nah, sholat. Yang kedua tawaf. Orang haid, orang nifas tidak boleh tawaf. Haid, nifas, tawaf kada boleh. Haram hukumnya tawaf. Nah, karena tawaf itu bimanzilati sholah, ya Allah. Kedudukannya sama dengan kedudukan sholat. Kan bilanya masuk Masjidil Haram itu inilah. Amun kita masjid-masjid biasa kan masuk disunahkan sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid. Bilanya ke masjid-masjid lain. Tapi bilanya ke Masjidil Haram kada pakai tahiyatul masjid lagi. Masuk ke masjid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Nah, raminya. Umma. Mudahan wong berahan beratan. Kenapa nih? Wah. Kapan teh? Oh ya. Nah, bujur tuh. Lawan juannya imbah sembahyang nih. Sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya, hadiahi Fatihah kepada ruh Ka'bah. Al-Fatihah ila ruh Ka'bah. Nah, hadiah Fatihah lawan rohnya Ka'bah. Insyaallah segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu bahaji ataupun umrah. Nah, setiap sholat fardu nih. Ada apa? Pen imbah bermajlisan baca itu ada apa? Ada berdosa juga. Kalau anak baca imbah ini boleh juga, boleh. Ya kah? Boleh. Kada ada melarang, ya kah? Nah, jadi tawaf kada boleh lah. Tawaf
Ini bagi orang yang berhaji ataupun orang yang berumroh kan tawaf ya, kalau bilanya masuk ke Masjidil Haram tawaf. Nah, kalau orang rajin bilanya masuk masjid biasa selain Masjidil Haram itu tahiyatul masjid lah. Tapi kalau Masjidil Haram kada tahiyatul masjid lagi. Kalapang saumpamanya pian kana dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berumrah atau berhaji, masuk Masjidil Haram sembahyang tahiyatul masjid. Kayak apa? Aneh. Kada tahiyatul masjid kada tawaf. Nah, tawaf keliling Ka'bah, tawaf tuh yang mengelilingi Ka'bah lah. Tawaf apa tawaf jar? Langsung ke tawaf tuh. Limba tuntong tawaf 7 kali, ayo anak sembahyang apa lagi cerita. Han. Nyawa ada yang nggak tahu nih Ada yang nggak tahu kayak itu orang masuk ke Masjidil Haram sembahyang. Iya, ada apa cuma aturannya apa ya? Masuk ke Masjidil Haram tawaf dulu. Nah, karena penghormatan terhadap Masjidil Haram atau Ka'bah itu dengan tawaf. Kada ikut manasik haji jar nenek bujur juga karena kada mat manasik lalu dikiranya sama masjid biasanya biasa bilangnya masuk masjid sembahyang rajin ya kellah lalu kada tahu nah iya apa kenapa jadi sorangan aja ulun kira doakan kah? Amin. Nah, jadi tawaf lah. Jadi ngatakan orang haid, orang nifas udah boleh tawaf lah. Udah boleh tawaf. Entah itu tawaf, ya tawaf segala macamnya. Tawaf lah kayak sembahyang tadi lah. Entah itu sembahyang sunnah ataupun sembahyang wajib. Nah, kada boleh kita sujud syukur udah boleh juga. Atau sujud tilawah. Kan sujud tilawah ini kan dianjurkan bilanya kita mendengar ayat-ayat yang dianjurkan sujud. Nah, kayak fasjud waqtarib ya kah? Sujud tuh atau yang nih. Subuh tadi. Itu kan sujud sini terbacalah ayat ada ya lah, terbaca ya lah. Nah, itu kan dianjurkan bagi yang membaca dan bagi yang mendengar. Subuh tadi nih subuh Jumat. Ya, membaca yang itu. Nah, ya itu bacaannya. Nah, jadi dianjurkan tatkala membaca atau mendengar ayat sujud yang dianjurkan sujud nih. Nah, dianjurkan sujud, ngarannya sujud sajadah atau sujud tilawah. Bahasanya sama aja tuh, antara sujud sajadah atau sujud tilawah. Nah, sujud lah intinya. Nah, ini kada boleh. Kalau bang ibaratnya rahatan haid, rahatan nifas mendengar nih. Fasjud waqtarib, aturannya kan sujud 4 orang sujud. Ya. Orang yang membaca sujud, kita yang mendengar sujud juga. Tapi kita dalam keadaan haid atau nifas kada boleh sujud. Nah, kemudian juga tawaf sudahlah. Mashul mushafi wa hamluhu. Diharamkan bagi orang yang haid dan nifas adalah mashul mushaf, menyentuh mushaf. Mushaf itu apa ya? Apa yang nyata dulu mushaf itu Quran. Udah boleh mencapai Quran, haid nifas udah boleh mencapai Quran. Jangankan haid nifas, kada baudu nyantuh Quran. Bukan misalnya lah kadusa Quran. Ini misalnya kertas. Ya Allah. Lalu ulun tulis si kertas ini Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya adalah alhamdulillahirabbil alamin sampai waladolin. Tapi sebutin kertas ya, kada usah sebihi Quran. Nah, menjapai kertas ini kada boleh juga. Kada boleh juga. Kenapa? Sekolah di pondok kada boleh menjapai. Nah, sekolah di pondok menjapai Quran kada boleh, memang kada boleh. Walaupun alasannya sekolah. Oh, kalaunya selain Quran kan masalah ini membahas Quran. Misalnya lain Quran misalnya. Ah, ah, oh, buku pembelajaran. Ya, 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 ya. Kalaunya tulisan di situ lebih banyak selain Qur'annya boleh. Lebih banyak selain Qur'annya. Iya kah? Atau juga apa ngarannya? Misalnya orang menulis Quran itu Bismillahirrahmanirrahim Quran juga ya kalau ini menulis itu dengan apa ya bukan niatnya menulis Quran sekadar tulisan aja Bismillahirrahmanirrahim misalnya untuk mengajar kah atau misalnya menulis jimat kah atau menulis apakah misalnya kan daripada Bismillahirrahmanirrahim aja kada aku nakaipian makan tuh ya kalau Bismillahirrahmanirrahim itu kan Quran nih lalu pian membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika makan itu membaca Quran kah atau pian membaca sekadar hendak ingat aja kah supaya hendak ingat aja kalau supaya bacaan karena makan bilanya kada bismillah makannya lawan syaitan nah lalu Bismillahirrahmanirrahim nah maka boleh ya kan maka boleh nah jadi menyentuh Quran dah boleh lah nah, contoh juga kayak apa ya lah nah kayak Yasin tapi Yasin saheta bang lah Yasin apa aja orang itu menerisa amaliyah itu kan banyak lah anunya Yasin Padilah yang Yasinnya aja kada ada anunya nih kada ada apa aja orang itu kada ada tulisan-tulisan yang lain nah itu kada boleh juga membawa dan menjapai karena itu termasuk Quran nah menjapai Quran kada boleh lah menjapai Quran mashul mushaf wa hamluhu begitu juga membawanya jadi menjapai membawa itu beda lah menjapai membawa itu berarti mangkat sekalipun kada menjapai kada boleh juga bagi orang haid dan nifas nah kemudian walubstu fil masjid dilarang juga atau diharamkan juga al-lubstu fil masjid berdiam di dalam masjid kada boleh bagi orang yang haid dan nifas masuk masjid kada boleh haram ya Allah misalnya nah haid lah nifas hendak kami pas ketika di tengah perjalanan WC-nya harus masuk ke dalam masjid nah kada boleh itu walaupun hanya sekedar lewat ya udah boleh cari yang WC yang di luar masjid aja lah supaya kada sekira kada masuk jar kenapa cari ya Indomaret banyak aja wa qiraatul Quran bikasdil qiraah nah begitu juga selanjutnya diharamkan bagi orang haid dan nifas membaca Al-Quran dengan niat tilawah nah dengan catatan niat tilawah
membaca Al-Quran dengan niat tilawah. Nah, ada jojo nanti membaca Quran tuh tapi nya kada niat tilawah kada. Contoh nah kayak pian makan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Quran. Tapi pian ketika makan bismillah tuh pian kada niat membaca tilawah Quran kada. Lain baik istilah lah pian ambil Quran lalu pian baca bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Nah ini nyata dah. Ada boleh itu membaca Quran. Tapi kalau nya membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim inilah. Kenapa baca bismillahirrahmanirrahim? Oh hendak makan, hendak keluar rumah, hendak masuk rumah, bismillah ya kalau hendak kuring, bismillah. Nah ada masalah. Nah kemudian hal-hal yang mana? Wa yuzadu 'alaiha shaum. Fala yajuzu laha shaum wa hiya haidun aw nufasa wala yasihu minha bal ta'samu bihi wal mururu fil masjid in khafa talwithahu bidam wal istimta'u bima baina surrah war rukbah ay yahrumu 'alaiha an numakkina zaujaha minat tamatu bima baina surrati war rukbati bijima'in aw ghairihi hatta nadharu ila ma bainahuma bisyahwati min ghairi ha'il. Dan ditambah juga puasa. Sebagian ulama juga mengatakan berpuasa kada boleh haid dan nifas lah. Kada boleh haid dan nifas puasa. Libur aja dulu lah tapi wajib mengkodok. Kenapa sini jadi balain lah dari apa ngarannya tak pisah lah daripada yang tadi kan sholat tawaf ya kalau pengen balain dipisah orang. Puasa ini bisa karena puasa tuh tetap dikerjakan tapi di lain waktu. Kalau sembahyang dasa kada kau tuh bang pian misalnya haid 6 hari kada sembahyang kenapa wajib kada dikodok kada wajib dikodok tapi mau puasa bang. Nah maka tatkala pian kada boleh berpuasa karena haid dan nifas lah maka wajib pian mengkodok di waktu yang lain. Nah, makanya belain ya kalau nya sembahyang dasar kada lalu tuh bang pas rahatan haid dasar libur lalu kalau nya puasa ada. Dan ditambah juga puasa ia tidak boleh puasa saat ia sedang haid atau nifas. Nah jadi sedang haid dan nifas tidak boleh puasa, bahkan tidak sah puasanya. Nah kalau misalnya bang dipaksanya puasa juga orang nih haid nih orang nih nifas nih lah dipaksanya puasa kada sah puasanya. Bukan hanya kada sah dan berdosa bila dilakukannya, berdosa pulang. Kada jar aku isuk puasa tuh bang jurang haid kada aku kawat aja biar haid tetap aku isuk puasa sebab amun kaina ini bulan Ramadan biasanya lah amun kaina olar aku puasa. Kenapa? Anak kada berjauhan. Orang haid. Tetap ay. Nah jadi kada boleh lah, kada boleh. Intinya kada boleh. Orang haid atau nifas kada boleh itu berpuasa. Bukan hanya kada sah tapi berdosa diseden. Bukan kada sah tapi berdosa. Selain itu diharamkan lewat dalam masjid. Nah lewat kada boleh jual lah. Lewat. Bukan hanya sekadar berdiam di masjid, lewat aja kada boleh. Ya. Jika dikhawatirkan akan mengotorinya dengan darah yang menetes. Nah apalagi nya kan di zaman dahulu tuh ampun maaf pembalut lah sambatannya lah. Pembalutnya itu kadang kayak wajah ini kan yang apa softtek ya sambatannya softtek lah sambatan itu. Pembalutnya ya kalau. Jadi kada khawatir lagi ibaratnya bocor lah.
Kalau di zaman bahari itu kan ya pakai kain. Nah, pakai kain. Nah, mungkin bocor apa-apa. Jadi bilanya babinan masuk masjid atau toilet masjid, nah khawatirnya mengotori masjid. Kan kada boleh. Mengotori masjid itu haram ya kalau. Nah, lalu kena kotor gara-gara perempuan yang haid tadi yang lewat. Nah, makanya kada boleh. Makanya kada boleh. Ya intinya bilanya orang haid nifas kada boleh masuk lewat masjid, kada boleh. Juga diharamkan menikmati pada bagian antara bawah pusar dan atas lutut. Baik dengan cara hubungan badan dan lain sebagainya. Nah, kada boleh jual lah. Dua laki bini nih lah. Antara pusat dan lutut kada boleh. Artinya selain pada itu boleh. Tapi bilanya antara pusat dan lutut kada boleh. Nah, bahkan melihat pada bagian itu, nih masa dua laki bini ya Allah, antara bawah pusar dan atas lutut dengan syahwat dengan syahwat tanpa ada penghalang juga diharamkan. Nah, ya kah? Ampun maaf bahasanya lah, melihat bini tanpa busana lah sambatannya ya Allah. Dan bini itu haid atau nifas, haram melihatnya haram. Nih tulisannya. Bahkan melihat pada bagian itu maksudnya antara bawah pusar dan atas lutut dengan syahwat tanpa ada penghalang juga diharamkan. Haram. Nah, ada boleh lah. Jadi bilanya pian haid atau nifas, jaga-jaga jarak jaga-jaga jarak. Anu dah apa ngarannya? Expired ke sudah nih? Expired ke sudah? Sudah. Fayajibu alaiha antam tani'a minhu in talabaha. Insyaallah kita lanjutkan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyat wa ala manawabi salafun salih ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah.